never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Kita tuh pasti pengen hidup bisa kaya raya. Bahkan banyak orang yang hidup berpura-pura kaya. Lalu apa jadinya nih kalau berpura-pura kaya malah bisa bikin hidup kita hancur berantakan? Halo cuy, apa kabar nih? Fall Guy 2023 kita akan melihat bagaimana seorang anak pembantu berpura-pura hidup mewah. Seakan-akan dia nih anak orang kaya, padahal dia mah cuma anak pembantu. Nah, aktingnya ini malah membawa petaka cuy baginya dan bagi keluarganya. Seperti apa kisah lengkapnya? Langsung aja kita gaskan cuy. Kisah kali ini kita mulai di sebuah rumah mewah di tengah-tengah komplek perumahan ya orang kaya dong. Ini dia Julius, anak si pembantu yang banyak gaya. Julius ini tinggal di rumah majikannya untuk membantu ibunya yang seorang pembantu. Walaupun begitu, Julius berbeda dengan ibunya cuy. Ibunya tuh pekerja keras. Sedangkan Julius, ya lu lihat aja sendiri. Bangunnya aja siang. Terus Julius ini terobsesi ingin jadi orang kaya. Ketika majikannya nggak ada, dia pun menggunakan semua yang majikannya miliki. Seperti ini cuy, Julius menggunakan baju, celana, sampai jaket majikannya. Ibunya Julius pun malu melihat kelakuan anaknya ini. Enggak sadar gitu ya, kalau mereka ini cuma pembantu. Nah, singkat cerita Julius pun sampailah di kampus. Dia ini punya pacar yang sehat banget cuy, pokoknya mantep. Ini orangnya namanya Loren. Nah, si Loren ini juga sebenarnya cuma manfaatin Julius doang buat mengerjakan tugas. Si Julius mah mau-mau aja ya kan. Nah, ini dia Marina, adik kandungnya Julius. Tapi karena mukanya yang kampungan, Julius ini tega banget bilang kalau adiknya adalah pembantunya dia cuy. Wah, gokil Julius. Buat menjaga image di depan Loren, Julius tidak mengakui Marina. Nah, di saat mereka makan siang inilah akhirnya Julius nggak bisa berkutik. Dia ketemu sama majikannya. Ini dia majikannya namanya Fonzie. Fonzie kaget banget. Lah si anak pembantu ini kok pakai baju gua? Tapi untung Fonzie orangnya santuy. Jadi ya udahlah Julius dibiarin aja. Tapi Loren mulai curiga, ada yang nggak beres sama Julius. Si Fonzie malah manggil Julius buat mengambil makanannya. Ya udah si Loren mah tahu dong kalau selama ini Julius cuma pura-pura kaya. Sepanjang perjalanan pulang, Julius mah dicuekin sama Loren. Ya jelas, Loren anak orang kaya. Lu lihat aja rumahnya 3 lantai kayak gini. Mana sudi berpacaran sama anak pembantu kayak Julius. Sadis ya. Singkat cerita Julius mah diputusin sama Loren. Selain putus, dia pun dicengin sama teman-temannya Fonzie. Ya elah babu banyak gaya, kata mereka cuy. Tapi si Fonzie malah membela Julius. Udah, nggak apa-apa, kata Fonzie. Fonzie malah memberikan tugas kepada Julius untuk mengecek pacarnya. Ya kayak paparazzi gitu cuy. Julius juga dikasih uang sama Fonzie. Berangkatlah si Julius. Bener aja, pacarnya Fonzie malah selingkuh. Udah deh, sama si Julius dipotret terus dikasih ke Fonzie. Habis deh tuh pacarnya Fonzie cuy. Fonzie sama temen-temennya dan juga Julius langsung datang dan menggerebek selingkuhannya buat kasih pelajaran. Tapi ya namanya apes, Julius malah ketangkep. Fonzie sama teman-temannya kabur. Julius malah diangkut ke penjara. Untung aja ada pengacara yang mengeluarkannya. Orangnya Fonzie. Oh bukan cuy. Pengacara ini dikirim oleh bapaknya Julius. Pengacara ini datang sama Marina, adiknya Julius yang kemarin tidak mau diakui. Parah ya. Di sisi lain inilah bapaknya Julius. Dia memimpin demo bersama para pekerja yang haknya belum dibayar. Bapaknya sedang sibuk mencari keadilan, tapi pas di rumah Julius jadi bulan-bulanan. Bapaknya malu punya anak kayak Julius. Bukannya bawa kabar bahagia malah masuk penjara. Untung ada tetangga yang melerai mereka. Kalau enggak ya habislah si Julius. Bisa lu lihat ya cuy, Julius ini memang terlahir dari lingkungan yang miskin. Ini namanya Monet, temen masa kecilnya Julius. Monet ini sebenarnya sayang sama si Julius. Monet ini ngasih semangat buat Julius. Karena dia ini lebih beruntung dari anak-anak yang lain. Karena Julius bisa kuliah cuy. Sedangkan banyak teman-temannya Julius ya boro-boro kuliah, sekolah aja enggak. Sedih ya cuy. Banyak anak-anak tuh yang gak sadar kalau pendidikan yang dia dapatkan sekarang ini itu adalah impian dari anak-anak yang lain. Julius ini sebenarnya punya keluarga yang baik.
Lihat aja nih, ibunya dengan sabar membersihkan lukanya Julius. Ibunya dengan sabar memberitahu Julius untuk menerima kekurangan ekonomi mereka. Si Julius malah ngatain emaknya babu. Lah ya udah digampar lah si Julius. Edan. Singkat cerita, saudaranya Fonzi datang. Ini dia namanya Miguel dan pacarnya namanya Jenny. Miguel lagi libur kuliah dari Amerika, tapi kayaknya hubungan Miguel sama Jenny nggak harmonis. Jenny marah-marah mulu. Nah, biar nggak bete, Fonzi pun menyuruh ibunya Julius buat beli minuman. Ya, ibunya pun menyuruh Julius ya kan. Singkat cerita, dibawalah minumannya sama si Julius. Di luar nalar, Fonzi malah mengajak Julius untuk bergabung dengan mereka. Awalnya sih malu-malu, tapi pada akhirnya Julius pun ya mau bergabung bersama majikannya. Setidaknya Julius bisa merasakan bagaimana rasanya jadi orang kaya. Bukan cuma diajak minum, Julius juga diajak untuk berpesta. Di malam ini Julius diajak sama Fonzi buat datang ke pesta temen SMA-nya namanya Kyle. Ini orangnya, ya tampang-tampang anak orang kaya Filipina lah cuy. Pestanya meriah lah. Di sini mereka pun diperkenalkan pada Dana, seorang gadis cantik yang jadi otak dari pesta malam ini. Dana ini yang mengatur semuanya, minuman sampai makanan, Dana inilah yang mengatur. Beda nih sama yang lain, Dana malah ngejar Julius, karena Julius seorang anak polos, malah dicekoki sama si Dana. Berkali-kali disuruh minum, sampailah Julius mau muntah. Julius pun berlari ke toilet, dikeluarin lah cuy semuanya. Si Dana pun datang sambil memberi semangat pada Julius. Ayo Jul, keluarin semuanya. Gitu cuy. Si Dana ini orangnya memang baik hati. Julius pelan-pelan malah diajari supaya makin jago. Ya udah, Julius mah nggak bisa nolak. Mereka pun kuda-kudaan. Wah gokil. Julius resmi jadi anak pembantu paling beruntung. Di sisi lain, Jenny pun udah tepar. Nah, mereka bertiga pun punya pikiran yang sama. Ya udah, Jenny pun dibawa untuk dilakukan tanam paksa. Ini gokil sih cuy. Tapi tiba-tiba Jenny pun terbangun. Jenny pun gak bisa melawan. Nah, saking semangatnya mereka pun gak sadar kalau melakukannya dengan sangat keras. Dan sampailah Jenny tidak sadarkan diri cuy. Di sisi lain, Dana pun udah selesai dengan Julius. Julius yang kecapean pun tidur dengan damai. Nah, Fonzi pun akhirnya sadar kalau ada sesuatu yang gak beres sama Jenny. Paniklah mereka bertiga. Tapi yang namanya orang kaya cuma bisa bacot doang ya kan. Mereka pun cari solusi untuk masalah ini. Nah, disinilah Fonzi cari Julius. Mereka pun akhirnya menemukan Julius yang sudah tertidur lelap. Disinilah pikiran jahatnya Fonzi muncul. Julius pun dibawa untuk direbahkan di sebelah Jenny. Jadi seakan-akan Julius lah yang habis melakukan tanam paksa bersama Jenny. Mereka bertiga pun ya kabur. Singkat cerita, saat Julius terbangun, ia pun terkaget-kaget melihat Jenny yang sudah membeku di sebelahnya. Julius pun berlari ke rumah sakit. Julius yang polos bawa Jenny untuk diperiksa. Ya tapi semua udah terlambat. Jenny udah tiada. Julius pun kebingungan. Ia pun memilih kabur juga dong. Di sisi lain, Fonzi, Kyle, dan Miguel memilih untuk ngumpet. Emang mental pengecut. Mereka bertiga ngumpet di apartemennya Kyle. Dan tiba-tiba bapaknya Kyle datang cuy. Bapaknya marah-marah dan mengaku kecewa sama anaknya sendiri. Bukan yang ngasih kabar bahagia, Kyle malah bawa petaka. Ya ini mah auto coret dari kakak sih. Di sisi lain, polisi langsung mendatangi orang tuanya Julius. Ibu dan bapaknya sama-sama disamperin sama polisi. Untung aja orang tuanya masih percaya nih sama Julius. Mereka yakin kalau Julius ini nggak bersalah. Di tempat yang berbeda, mereka bertiga nih lagi diinterogasi sama ibunya Fonzi. Nah, ternyata ibunya Fonzi pejabat cuy di kota ini. Makanya ibunya Fonzi akan melakukan segalanya untuk menutupi kasus ini. Dimulai dengan menyuap kepala polisi dengan uang segepok cuy. Gimana gak full senyum tuh bapak polisi Filipina? Polisinya senyum-senyum, ibunya Jenny cuma bisa menangis. Melihat putrinya kini sudah tiada. Apalagi Jenny meninggal dengan keadaan yang seperti ini cuy. Bukan cuma polisi aja cuy, tapi dokter Filipina juga bisa disuap supaya mengganti penyebab kematiannya Jenny. Pokoknya semuanya diatur lah supaya Fonzi bersih. Nah, setelah semua disuap, ibunya Fonzi datang nih bertemu ibunya Jenny. Nggak pakai basa-basi, ibunya Jenny langsung menyalahkan kematian anaknya
karena ulahnya Fonzie sama Miguel. Ibunya Jenny ini nggak bodoh, dia tahulah anaknya seperti apa. Tapi ibunya Fonzie langsung mengeluarkan hasil pemeriksaan dokter yang udah direkayasa. Ibunya Fonzie berbohong dan malah menyalahkan Jenny. Ini bener-bener jahat banget sih cuy, asli. Ini tuh bener-bener terstruktur, terencana, dan rapi. Fonzie, Kyle, dan Miguel diajari supaya mereka memberikan keterangan palsu. Mereka semua mengarang cerita supaya mereka tidak bersalah. Bener-bener ngerasa tanpa dosa banget lah pokoknya mereka bertiga ini. Nah, dari mereka semua tinggal si Dana nih, si nona manis yang main sama Julius di malam itu. Kyle pun turun tangan. Dengan lembut, Kyle minta Dana buat nurut aja dan jangan banyak bicara. Di sini Dana yang nggak bisa apa-apa cuy. Dia pun juga harus bungkam menutupi kebenaran yang terjadi. Singkat cerita, ibunya Fonzie pun berusaha menyuap ibunya Julius dengan segepok uang. Seperti orang kaya pada umumnya, ibunya Fonzie merasa bahwa keadilan bisa dibeli. Uang adalah solusinya. Tapi tidak semua bisa dibeli dengan uang cuy. Ibunya Julius menolak uang yang diberikan ibunya Fonzie. Ibunya Julius yakin kalau anaknya ini nggak bersalah. Di sisi lain, kepolisian malah menetapkan kalau Julius adalah tersangka dari kematian Jesse. Di luar nalar cuy, Julius tentu kaget banget. Dia nggak nyangka kok malah dia yang dijebak sama majikannya sendiri. Ibu dan bapaknya Julius tentu tidak akan menyerahkan anaknya gitu aja. Ibu dan bapaknya Julius malah ingin bawa kabur Julius dari kota ini. Mereka sudah mengatur rencana untuk Julius. Tapi saat Julius mau dibawa kabur, dia malah ditangkap oleh polisi. Julius pun harus merasakan kondisi yang sangat menderita. Dia harus dibuat mengaku kalau dialah yang melakukan ini semua. Julius dipaksa mengaku sesuatu yang bukan dia yang melakukan. Berhari-hari Julius harus menderita, tapi Julius masih aja kekeh untuk tetap mempertahankan kebenaran. Polisi Filipina pun sampai harus melakukan tindakan yang benar-benar di luar nalar cuy. Barulah Julius mau nggak mau harus mengakui kalau dialah yang melakukan ini semua. Polisi Filipina pun tersenyum puas. Nah gitu kek dari kemarin katanya coy. Julius pun dibebaskan dan bergabung dengan para narapidana yang lain. Tapi Julius punya rencana lain. Julius malah menipu polisi dan kabur dari penjara. Dengan penuh amarah Julius mencari majikannya. Fonzie, Kyle, dan Miguel malah lagi asik-asikan tertawa dan hidup tentram. Julius pun langsung mengheadshot mereka bertiga. Film pun selesai. Fall Guy 2023 ini tuh mengajarkan kita untuk hati-hati dalam memilih teman. Hati-hati dalam bergaul. Di depan bisa aja nih teman baik-baik sama kita, tapi di belakang taunya memanfaatkan kita. Atau bahkan lebih parah malah mengorbankan kita. Mudah-mudahan yang terjadi pada Julius tidak terjadi pada kalian semua ya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan kalian bisa mendapat makna positif dari film ini. Silahkan like dan subscribe juga cuy. Gua cabut dan dadah.